menceritakan tentang wanita yang berhasil menyelamatkan penyanderaan di sebuah gedung Agnian Energi. Bagaimana ketegangannya? Yuk langsung saja kita simak alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan bocah wanita bernama Joanna, kita panggil saja Joy, sedang memanjat di dinding rumahnya karena saat itu dia ingin mencari ketenangan dengan duduk santai sambil mendengarkan musik di jendela rumahnya setelah melihat orang tuanya yang bertengkar. 20 tahun kemudian kita melihat Joy yang sudah dewasa dan hari itu dia telat bangun tidur karenanya dia harus melakukan aktivitas paginya dengan terburu-buru, mulai dari sarapan hingga menggosok gigi sebelum kemudian berangkat kerja. Di tengah ketergesaannya itu, Joy menerima telepon yang mana mengharuskannya agar segera ke tempat kerja saudara lelakinya karena sedang terlibat masalah serius. Dia pun berangkat dengan motor gedenya. Setibanya di tempat kerja saudaranya yang bernama Michael, dia langsung marah setelah mendapatkan penjelasan terkait tuduhan kepada saudaranya itu kalau Michael telah meretas data milik panti jompo tempatnya bekerja saat ini, yang kemudian disebarluaskan ke media, yang mana itu adalah pelanggaran berat termasuk ke dalam pelanggaran kode etik karyawan. Meski sudah berusaha agar tidak terjadi pemecatan, tetapi karena posisi mereka yang bukan siapa-siapa dan tidak punya orang dalam, akhirnya pemecatan Michael pun tak terhindarkan. Belum selesai kekesalannya terhadap kejadian yang menimpa Michael, atasannya bernama Derek menelpon Joy di mana isi percakapannya Joy berada dalam ancaman pemecatan jika hari itu terlambat masuk kerja. Maka dengan waktu yang tersisa yang tinggal beberapa menit lagi, Joy lalu mengajak Michael ke tempat kerjanya dengan terburu-buru. Tetapi sepertinya hari itu bagi Joy adalah hari penuh rintangan dan ujian karena dalam situasi mengejar waktu malah mogenya tiba-tiba mogok sehingga harus berlari untuk mengejar sebuah bis. Setelah melewati hal-hal yang tak mengenakan tadi, akhirnya Joy tiba juga di tempat kerjanya di sebuah perusahaan Agnian Energi sebagai cleaner atau tukang bersih kaca gedung. Joy lalu menitipkan Michael ke salah satu satpam di sana bernama Big Ron untuk menjaganya selama Joy bekerja. Dan di sini barulah kita tahu kalau Michael ini ternyata mengidap autis yang tidak menyukai keramaian. He knows. He's cool. It'll be fine. It's busy. There's a party tonight. Hari itu suasana gedung Agnian Energi lebih ramai dari biasanya karena sedang ada persiapan acara gala dinner pemegang saham perusahaan nanti malam. Joy lalu meninggalkan Michael di lobi gedung sementara dia sendiri segera berlari agar cepat-cepat sampai di lokasi kerjanya. Dan ketika berada di sebuah lift secara tak sengaja berpapasan dengan dua pemilik saham mayoritas perusahaan Agnian Energi bernama Geoffrey dan Gerald. If you paid proper maternity leave, she would be. Akhirnya Joy berhasil sampai 17 detik lebih cepat dari jatah waktu yang diberikan dan langsung menemui Derek yang ternyata bertugas di ruang kontrol. Attitude, Joey. It's no wonder the army kicked you. Dengan segera Joy memasang peralatan kerjanya dan setelah itu bergelantungan untuk membersihkan kaca gedung. Tak lama kemudian fokusnya teralihkan oleh salah satu rekan kerjanya bernama Noah yang menghampirinya. Di momen itu Joy menceritakan apa yang dialaminya hari itu termasuk tentang pemecatan yang dialami Michael. They kicked Michael out of his care home. Oh man, what? Yeah, because that will get fired. It's cool. He's with Big Ron. Di lobi gedung, Big Ron harus keluar untuk menegur seorang driver yang parkir sembarangan, sehingga Michael lepas dari penjagaannya yang kemudian pergi dan masuk ke dalam gedung. Sementara di ruang utama gedung Agnian, Geoffrey dan Gerard sedang menerima wawancara media terkait kesuksesan mereka menjadi pemilik saham mayoritas dan persiapan mereka untuk acara nanti malam, di mana tekad mereka untuk menjadikan Agnian sebagai penyedia energi yang bersih dan berkelanjutan. We are Geoffrey and Gerald Milton, owners and depend on energy, but it has to be provided sustainably. Joy dan Noah yang dari tadi bekerja bareng harus berpisah karena Derek menugaskan Joy untuk membersihkan serangan burung di jendela di bagian 51.
Sebelum berpisah, tidak lupa Noah memberikan rasa simpatinya terhadap apa yang dialami Michael hari ini. Derek wants you to clean it. Right. And you just forgot. I hope it's all okay with Michael. Seriously. Sementara di dalam gedung terlihat kesibukan para karyawan yang sedang mempersiapkan segala hal untuk suksesnya acara gala nanti malam. Merapikan posisi meja, menyediakan makanan hingga meletakkan tabung oksigen di beberapa tempat. Hingga malam tiba, Joey masih terus membersihkan kaca dan tak sengaja berpapasan dengan Michael yang sudah berada di dalam salah satu lorong gedung. Sempat terjadi pertengkaran di mana Joey menyuruh Michael supaya segera kembali ke lobi karena jika tidak dia bisa saja dipecat. Tetapi kalimat itu justru membuat Michael kesal dan pergi dari hadapan Joey dengan marah-marah. Fuck you, Joanna! No! Fuck you! Go on! Dalam kesalnya tersebut, tiba-tiba Derek menghubungi Joey untuk memastikan pembersihan bekas burung tadi. Meski Joey sudah minta belas kasihan karena ada masalah, Derek tidak mau tahu dan bahkan terkesan tidak peduli. Dia tetap mengantarkan Joey ke jendela yang akan dibersihkan menggunakan keranjang gantung. On the override. Di ruang acara, para tamu undangan sudah mulai berdatangan untuk mengikuti rangkaian acara gala sekaligus mendengar pidato pemilik saham perusahaan Agnian Energi. Sementara Joey yang sedang sibuk membersihkan kaca bekas burung, tiba-tiba dengan tak sengaja kakinya terpeleset hingga membuat kuas pembersihnya terjatuh dan mengenai seseorang yang sedang berlari di bawah. Bersamaan itulah sebuah mobil melintas dan parkir tepat di depan gedung Agnian Energi. Dari dalam mobil tersebut lalu keluar beberapa orang menggunakan topeng dengan jubah hitam yang kemudian tanpa halangan masuk ke dalam gedung. Mungkin dikira bagian dari para tamu undangan. Yes. Ladies and gentlemen, you're very kind. Setelah selesai membersihkan kaca, Joey meminta Derek untuk membawanya naik. Maka Derek pun menarik tuas untuk membawa Joey naik. Namun tiba-tiba dua orang bertopeng mendobrak masuk ke ruangan Derek dan menembak mati semua orang yang ada di sana. Setelah itu, salah satu dari mereka menarik mayat Derek dari kursi dan tanpa sengaja tangan Derek mengenai tuas sehingga membuat keranjang yang membawa Joey naik kembali turun. Hal itu membuat Joey mengira jika Derek sedang mencandainya. Setelah menguasai ruangan itu, salah satu dari orang bertopeng bernama Z lalu mengakses semua data Agnian Energi termasuk mengendalikan CCTV. Sementara di dalam ruangan acara, ketika Geoffrey berpidato di atas panggung untuk menyampaikan visi Agnian Energi di masa depan, salah satu manusia bertopeng itu kemudian muncul dari kerumunan lalu memotong pidato Geoffrey. Setelah itu dia melempar salah satu tabung ke dinding hingga pecah. Tak lama kemudian muncul asap dan ternyata itu adalah sejenis racun. Untuk menghindari keracunan, seluruh manusia bertopeng tersebut dan beberapa anggotanya yang telah menyusup segera memasang alat penangkal di mulutnya. Tidak cukup sampai sana, ternyata mereka juga meletakkan tabung-tabung itu di berbagai sudut yang kemudian dengan menekan satu tombol pengendali, tabung-tabung tersebut langsung aktif mengeluarkan asap, menyebabkan setiap orang yang menghirupnya seketika pingsan di tempat. Dari luar gedung, Joey menyaksikan keanehan tersebut, di mana dia melihat satu keluarga yang tiba-tiba pingsan. Sementara Michael terus berlarian dengan berusaha mencari tempat yang aman dari asap yang beracun. Orang bertopeng itu lalu memilih beberapa orang yang merupakan para petinggi Agnian Energi yang secara sengaja mereka memberikan alat bantu. Setelah itu, para petinggi tersebut diikat dan didudukkan berderet rapi. Kemudian, pemimpin manusia bertopeng tersebut memperkenalkan gerakan mereka ini di hadapan para petinggi Agnian Energi yang sudah berada di bawah kendali mereka, di mana menamai kelompok mereka sebagai Earth Revolution atau Revolusi Bumi. Earth Revolution. And now take over to Gedung Agnian sekarang secara penuh telah dalam kendali kelompok manusia bertopeng, di mana seluruh lift dan pintu telah dikunci. Semua panggilan dan komunikasi apapun terganggu, begitu juga alarm bahaya tidak dapat dinyalakan. Satu persatu para pemimpin Agnian Energi itu mereka data. Ternyata ada satu orang yang nggak ada di sana, yaitu Gerard.
Maka salah satu dari manusia bertopeng memaksa Geoffrey untuk membocorkan keberadaannya dengan mematahkan ibu jari Geoffrey, yang kemudian memberitahukan jika Geralt sedang berada di apartemen 527. Free? Where's Gerald? Joey yang dari tadi berusaha untuk naik ke puncak gedung dengan cara memanjat tali keranjang gantung yang saat itu sedang melewati apartemen 527 melihat Geralt telah pingsan di atas kasur bersama seorang wanita. Tak lama kemudian salah satu dari manusia bertopeng masuk ke kamar tersebut dan memasangkan Geralt alat penangkal ke mulutnya, lalu kemudian mendorong Geralt ke dekat jendela tepat di mana Joey sedang bergelantungan. Geralt melihat keberadaan Joey di luar sana, bahkan berusaha membocorkannya dengan mengatakan pembersih jendela. Tetapi manusia bertopeng tersebut rupanya salah mengartikan ucapan Geralt. Dia mengira bahwa ucapan tersebut untuk dirinya, sehingga dengan nada kesal membuka topengnya, yang ternyata dia adalah Noah, teman yang menemani Joey membersihkan jendela di awal film. Joey pun langsung kaget melihat sahabatnya itu. Noah kemudian membawa Geralt dengan meja dorong. Joey yang terlihat mulai ketakutan berusaha mencari pertolongan dengan berteriak sekeras mungkin. Tetapi hal itu tentu sia-sia karena tidak ada seorang pun yang akan bisa mendengarkan suaranya dari bawah. Dia lalu menautkan sebuah tali di keranjang gantung dan mulai turun perlahan. Sementara itu, Noah telah bergabung kembali bersama kelompoknya sambil meletakkan Geralt berkumpul bersama para petinggi Agnian Energi. Setelah itu, pemimpin manusia bertopeng membuka topengnya kemudian memperkenalkan diri dengan nama Marcus Blake. Marcus Blake. Joey yang kebetulan melewati gedung di mana para petinggi Agnian Energi itu diikat dapat melihat apa yang terjadi di dalam gedung. Sedangkan Marcus mulai memperjelas motivasi dari aksi mereka ini. Geoffrey yang mengira jika sesungguhnya mereka mengincar uang akhirnya harus kena hantam dari Noah. Oh, I love it. Mereka kemudian memutar sebuah video untuk menunjukkan sebuah fakta terhadap apa yang sesungguhnya dilakukan Agnian Energi, di mana ada sebuah tempat bernama Laguna Taracoa. Di tempat itulah Agnian Energi ternyata membuang miliaran limbah galon yang tentunya membuat alam menjadi rusak. Selain itu, Marcus juga memperkenalkan seorang wanita bernama Elena Lanza yang pernah berusaha mengungkapkan kebusukan Agnian Energi dalam sebuah persidangan. Tetapi dia ditemukan mati karena dibunuh sebelum persidangan terjadi. Fakta-fakta tersebut tidak pernah terungkap karena selama ini Agnian Energi mampu mengendalikan parlemen, pers, dan sosial media sehingga dengan gampang menciptakan An disinformasi. entire ecosystem completely destroy, deny, keep the disinformation pumping just so long as Karena selama ini mereka tidak tersentuh, sehingga Marcus memaksa mereka untuk bertanggung jawab dengan mengakui perbuatannya di depan kamera, yang mana videonya itu nantinya akan dipiralkan. Siapa saja yang mematuhi, Marcus beri jaminan akan dibebaskan. Geoffrey yang berusaha bernegosiasi lagi-lagi akhirnya harus merasakan kembali kesakitan di mana Noah memasukkan botol ke dalam mulutnya hingga mati konyol. Suasana pun semakin tegang dan menakutkan, yang mana kemudian membuat Joey memilih naik lagi ke keranjang gantungnya. Joey yang dari tadi mencari cara untuk mendapatkan pertolongan kemudian berinisiatif menulis SOS di kaca jendela menggunakan bahan mudah terbakar yang selama ini tersimpan di keranjang gantungnya. Setelah itu dia pun membakarnya. Cara tersebut berhasil mengambil perhatian orang-orang yang sedang berada di bawah gedung, bahkan hingga pihak keamanan yang kemudian direspon oleh polisi setempat. Police inbound rapid response. how? Namun percakapan radio polisi diketahui oleh Z yang dari tadi mengendalikan ruang kontrol, yang kemudian melaporkannya kepada Marcus tentang adanya sinyal SOS di luar gedung. Marcus pun lalu menyuruh Noah untuk mencarinya. Sementara kepada polisi mereka akan memperingatkan bahwa mereka sedang melakukan penyanderaan terhadap beberapa orang. Geralt melihat ada kesempatan untuk kabur, maka dia segera berlari. Namun Marcus tidak ingin membiarkannya lolos begitu saja sehingga berusaha mengejarnya. Di tempat yang lain, Noah akhirnya menemukan posisi Joey dan kemudian menyuruh Z untuk menurunkan keranjang gantung tempat Joey selama ini berada.
Markus juga berhasil mendapatkan Gerard di sebuah kamar gedung, dan karena berusaha melawan, Markus berniat menembak Gerard. Tetapi rupanya Gerard masih bisa melawan, yang kemudian mendorong senjata di tangan Markus sehingga tembakannya meleset menembus kaca jendela. Di tengah perkelahian itu, Noah tiba-tiba hadir, tapi bukannya membantu Markus, namun malah melawan Markus. Noah sepertinya sudah tidak ingin lagi diatur sehingga tanpa ragu menembak Markus. Noah mulai menekan beberapa loyalis Markus, dan yang tidak mau patuh padanya tanpa ragu dihabisnya. True believers only. Setelah membunuh Markus, Noah pun melemparnya keluar jendela, namun rupanya mayat Markus tersangkut pada keranjang gantung di mana Joey berada. Sementara itu, polisi juga mulai bergerak menuju gedung Agnia Energi menggunakan mobil polisi dan juga helikopter. Mungkin untuk berjaga-jaga, Joey mengambil senjata Markus yang terjatuh. Bersamaan dengan itu, dia dikagetkan oleh Michael yang mengetuk jendela setelah berusaha bersembunyi sejak tadi. Namun rupanya pertemuan mereka tidaklah berlangsung lama karena mereka mendengar kedatangan Noah. Tetapi untungnya sebelum Noah tiba, Michael segera bersembunyi di sebuah ruangan dekat sana. Sementara itu, Z mengupdate situasi kalau mereka hampir kehabisan waktu karena polisi terlalu cepat tiba. Yang mana seorang menteri energi baru saja mulai speak up di live streaming mereka untuk mengakui segala kebusukannya yang sudah bertahun-tahun menerima suap dari perusahaan Agnian yang jumlahnya sangat gede. Noah selanjutnya memberi ancaman kepada Joey sambil memerintahkan kepada semua anggotanya untuk mencari keberadaan Michael, yang mana Noah sangat yakin kalau Michael bersembunyi di sekitar gedung tersebut. Tak cukup sampai di situ, mengetahui polisi yang baru tiba mengepung gedung, Noah selanjutnya menjebak Joey, di mana Noah menghubungi 999 yang merupakan kontak darurat kepolisian dan melaporkan bahwa sedang terjadi penembakan oleh seorang wanita di luar gedung. Setelah itu, Noah menyuruh Joey untuk menembak ke bawah gedung di mana orang-orang sedang berkumpul sehingga menimbulkan ketakutan. Bila tidak melakukannya, maka Noah mengancam akan membunuh salah satu karyawan yang kebetulan sedang pingsan di dekatnya. Setelah Joey melakukannya, tak lama sebuah helikopter pun datang bersiap untuk menembak Joey. Noah lalu pergi meninggalkannya. Kejadian penyanderaan itu akhirnya terekspos oleh media, yang mana Joey dikira sebagai pelaku utamanya untuk sementara waktu. Ketika perhatian semua orang tertuju pada Joey, itu artinya para komplotan tersebut cukup banyak waktu untuk melanjutkan rencananya. Dan untuk melengkapi jebakan itu, Noah selanjutnya menyuruh Z untuk mentransfer sebagian dana milik CEO Agnian ke akun Joey sebanyak 33 juta dolar. Di bawah gedung, seorang polisi lapangan melaporkan kepada atasannya yang sekaligus adalah pimpinan operasi ini bernama Claire Hume, kalau dia belum mendapatkan kabar terkait para sandera kecuali data Joey yang terduga sebagai pelaku penembakan yang ternyata diketahui sebagai mantan tentara, tapi memiliki riwayat kehidupan yang bermasalah semasa kecil, juga sempat terlibat narkoba. Sorry, Gav. No, you could be right, let's say. Tak lama, polisi bernama Royce datang untuk meminta persetujuan kepada Hume untuk segera melakukan penembakan. Tetapi karena Hume merasa belum mempunyai cukup data, sehingga penembakan yang diminta ditunda dulu hingga beberapa saat. Para polisi itu juga dapat melacak uang yang baru saja masuk ke rekening Joey, persis seperti perintah Noah. $3 million just landed in Joanna Locke's account. Joey yang masih berusaha untuk mengungkapkan kebenaran memiliki ide brilian dengan cara mengambil ponsel yang terselip di saku celana Markus. Namun bersamaan dengan itu, keranjang gantung itu tiba-tiba tidak stabil hingga membuat mayat Markus terjatuh. Tetapi untungnya Joey masih dapat selamat karena beberapa tali pengaman yang masih terpasang di badannya. Dengan menggunakan ponsel yang diambil itu, Joey lalu menghubungi 999 sehingga dapat berbicara langsung dengan Hume yang saat itu menyaksikan mayat Markus sedang dievakuasi dari trotoar.
Joe kemudian meminta Hume untuk tidak melakukan penembakan. Hume pun memastikan tidak akan ada tembakan, bahkan berjanji akan menurunkan Joe secepat mungkin. Dan di tengah pembicaraan itu, Joe sekalian meminta pertolongan kepada Hume untuk menyelamatkan saudaranya yang saat ini sedang terjebak di dalam gedung. Sementara Noah beserta anak buahnya terus mendengarkan pengakuan dosa para petinggi Agnian Energi satu persatu. Bersamaan itu, polisi juga akhirnya menemukan titik terang dengan keberhasilannya mencocokkan data Noah dengan seseorang bernama Lucas Pander yang merupakan anggota Seven Harvest, sebuah kelompok anti-humanis, yang mana inti pemikiran kelompok ini adalah melihat manusia sebagai bencana bagi dunia. Manusia adalah virus dunia, sehingga untuk mengendalikannya harus dengan cara radikal. Karena sulit sekali menemukan orang-orang yang sepemikiran dengannya, akhirnya Noah masuk menjadi bagian dari kelompok yang bernama Revolusi Bumi di bawah pimpinan Marcus Black yang telah mati itu. Kelompok Revolusi Bumi ini merupakan sebuah kelompok peduli lingkungan namun ekstrim dan radikal. Gerakannya sangat terorganisir serta memiliki sumber daya yang memadai. Dan selama ini terus menyuarakan fakta yang terjadi di Laguna Taracoa. Dari fakta yang ditemukan tersebut, Hume menarik sebuah kesimpulan jika Marcus hanya seseorang yang ekstrim, bukanlah pembunuh. Mentalist and radical eco-activist Marcus Blake. Hingga sejauh ini, rencana Noah berjalan tanpa kendala, melive streamingkan pengakuan dosa para petinggi Agnian Energi. Dan agar semuanya berjalan tanpa hambatan, Noah telah memasang bom ke setiap orang yang ada di ruangan tersebut, di mana pengendalinya ada di pergelangan tangannya yang dapat meledak sesaat setelah dirinya tak bernyawa. Sehingga para polisi berpikir 1000 kali jika ingin membunuhnya. Yes. Tak lama, telepon dari Hume diterima oleh Noah. Mereka lalu berdebat tentang keberadaan manusia. Sampai akhirnya Noah mengancam akan meledakkan setiap orang yang ada di sana. Dan di momen itu, tanpa sepengetahuan Hume, 5 orang anggota SWAT dengan persenjataan lengkap sedang bergerak untuk masuk ke dalam gedung. Tetapi Noah yang telah mengendalikan seluruh CCTV gedung melihat pergerakan tersebut dari layar handphonenya. Maka dengan segera Hume menyuruh untuk mundur, namun jatah waktu yang diberikan Noah yang hanya 5 detik tidak cukup sehingga sebuah mobil pun diledakkan yang kemudian mengakibatkan 5 anggota SWAT tadi terpental. Tindakan ceroboh anggotanya tersebut membuat Hume naik pitam sehingga menegaskan tidak ada yang boleh melakukan apapun tanpa sepengetahuannya. Don't you ever go behind my back again! Kabar kematian 5 anggota SWAT itu pun langsung terekspos media, menunjukkan betapa bahayanya situasi saat ini. Melihat ledakan tersebut, Joe lalu menghubungi Hume untuk memberitahukan kalau dia bisa sedikit membantu yang sekarang terus berusaha untuk masuk ke dalam gedung, tapi hingga saat ini belum juga berhasil. Hume lalu memberitahu Joe jika Noah telah mencuri beberapa file Agnian agar bisa mendapatkan pengakuan dan kemungkinan akan disiarkan lewat ruang kontrol. Pada intinya, Joe harus mengagalkan penyiaran tersebut. Tidak lama setelah itu, sebuah bom dikirim ke tempat Joe, namun dengan kelincahannya, Joe berhasil menghindar bergerak menuju sisi gedung yang aman. Bom tersebut kemudian meledak hingga memecahkan jendela serta membakar keranjang gantung. Hume lalu memberikan konfirmasi ke Noah kalau Joe telah mati. Akan tetapi Noah bukanlah orang yang mudah percaya sehingga dia harus memeriksanya. Sementara Joe yang berusaha untuk masuk meminta bantuan Hume untuk menyuruh penembak jitu membolongi jendela dengan beberapa tembakan. Karena situasi semakin tidak karuan, Noah memutuskan untuk membagi timnya di mana beberapa orang dia suruh untuk pergi memastikan kematian Joe. Sedangkan dia sendiri tetap berada di ruangan Sandra sambil memaksa Gerard untuk mengakui perbuatannya. The truth. Enough, well. We're making history. Berita tentang penyanderaan ini terus diberitakan hingga status peristiwa ini bukan lagi ekstremisme tetapi telah naik menjadi terorisme. Joe terus memukul kaca jendela yang telah retak agar ada jalan masuk ke dalam gedung. Setelah begitu lama berusaha tanpa disangka, Michael tiba-tiba hadir di sana untuk membantunya hingga kaca tersebut berhasil mereka pecahkan. Dalam situasi tegang seperti itu, mereka sangat bahagia masih ditakdirkan bertemu. Mereka pun langsung berpelukan. Namun, mereka masih punya pekerjaan yang harus diselesaikan. Hume kemudian menyuruh mereka supaya segera bergerak karena beberapa anak buah Noah sedang mengejarnya.
Maka mereka pun segera berlari menaiki tangga. Di tengah pelariannya tersebut, Joey meminta Michael untuk meretas lalu mencuri beberapa file yang sedang diincar oleh Noah. Noah's after some files. I need you to hack them. Mereka terus berlari hingga menemukan tempat untuk bersembunyi di ruangan yang banyak pipa-pipa gas. Lalu dengan sebuah trik sederhana, Joey memancing perhatian salah satu dari mereka dengan berlari ke salah satu ruangan dan bersembunyi di sana. Ketika komplotan itu membuka pintu, Joey langsung menyerangnya. Maka terjadilah baku pukul. Akan tetapi Joey masih cukup perkasa dengan berhasil menembak musuh-musuhnya. Z yang dari awal mengendalikan ruang kontrol mulai sadar dengan tujuan Noah yang mana akan membunuh semua manusia karena menganggap manusia adalah wabah. Maka dia memutuskan berhenti mengikuti Noah, kemudian berusaha lari keluar dari ruangan tersebut. Namun anak buah setia Noah langsung menembaknya dari belakang. Di saat itulah Joey dan Michael juga tiba di sana lalu menembak anak buah Noah. Setelah itu mereka masuk ke ruangan kontrol dan Michael kemudian meretas jaringan sehingga berhasil mematikan siaran live streaming yang sedang dilakukan Noah. Sebelum pergi dari tempat tersebut, tak lupa Michael mengambil drive yang akan menjadi barang bukti. Meski sudah dilarang Hume, namun Joey bersikeras untuk menyelesaikan semuanya dengan tuntas. Maka dia meminta Hume untuk menjaga saudaranya, sementara Joey sendirian akan menghadapi Noah dan menyelamatkan semua sandera. Setelah mengantar Michael ke dalam lift, Joey segera melanjutkan misinya. Sementara itu, Noah juga telah selesai memasang bom di tubuh para sandera termasuk tubuh Gerard. Kemudian bergerak menuju di mana Joey berada. Di bawah gedung, polisi juga sekarang tanpa hambatan langsung masuk ke dalam gedung untuk menyelamatkan Sandra. Sembari Hume terus mengingatkan anggotanya agar jangan membunuh Noah, karena kalau denyut nadinya berhenti, maka alat yang dipasang di pergelangan tangannya akan bekerja sehingga meledakkan semuanya. Sementara Joey yang berhasil memancing Noah dan anak buahnya keluar mulai menyerang mereka dengan trik serangan dadakan. Bersamaan dengan itu, pasukan polisi juga telah tiba di tempat para sandera dan langsung menembak mati semua anak buah Noah yang sedang patroli. Setelah membunuh satu anak buah Noah, Joey kembali bermanuver lalu dengan serangan dadakan berhasil menggorong musuh tersebut hingga tersisa hanya Noah. Para polisi terlihat menyerah untuk melumpuhkan perangkat bom yang terpasang pada tubuh Sandra karena saking banyaknya, di mana bila satu gagal digunakan maka tentu akan menimbulkan ledakan. Akhirnya Joey dan Noah saling berhadapan dan dengan ancaman alat yang ada di pergelangan tangannya tersebut, Noah dengan perkasa meminta Joey untuk menembaknya sambil bersiap menyerang Joey. Maka perkelahian di antara mereka tak terhindarkan. Kerasnya tenaga Noah berhasil menumbangkan Joey. Saat Joey tak berdaya seperti itu, Noah mengancamnya dengan senjata sambil mencari drive yang diambil dari ruang kontrol ke setiap saku Joey. Tentu drive yang dicarinya itu tidak akan pernah ketemu karena yang membawanya saat ini adalah Michael. Karena tidak mendapatkan drive-nya, Noah berniat menembak dirinya, namun Joey dengan gerakan lincah melakukan serangan. Kemudian Joey mengambil sebatang pipa untuk menghantam Noah. Lalu setelah itu mendorong Noah ke sebuah tabung hingga dia sangat kewalahan. Di momen Noah tak berdaya itu, Joey berhasil merampas alat pengendali itu dari lengan Noah tanpa Noah sadari. Lalu kembali menyerangnya hingga mendekati tebing bangunan. Di dekat tebing itu, Joey menendang kaki Noah yang membuatnya tidak seimbang lalu jatuh, namun masih dapat menahan diri pada sebuah tali. Di saat-saat terakhir itu, Noah masih mengira dirinya akan menang, tetapi wajahnya mendadak berubah kesal setelah Joey memperlihatkan alat pengendali itu ada di lengannya. Akhirnya Joey tanpa ragu menendang Noah hingga terjatuh dari bangunan. Akhirnya para polisi pun tiba kemudian mengamankan area lalu membawa semua sandera menuruni gedung. Right, there'll be more debris. Go get some. Setelah bocornya skandal tersebut, pemerintah mulai meninjau ulang kebijakan yang diambil untuk menangani perubahan iklim. Film diakhiri dengan Joey dan Michael yang tengah duduk di dekat pantai menikmati cahaya matahari yang keemasan. I wasn't asking for a lifetime.
Terima kasih sudah menonton. Pesan yang dapat kita ambil, menjadi manusia nakal boleh, tapi harus tetap berguna ya. Sampai jumpa bro.